Sebelum dikenal dengan nama Ponorogo, wilayah ini dulunya merupakan bagian dari hutan lebat yang disebut Alas Setren. Kawasan ini belum memiliki struktur pemerintahan yang formal dan lebih banyak dihuni oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat adat yang hidup berpindah-pindah atau mengandalkan hasil hutan. Daerah ini juga termasuk dalam wilayah kekuasaan yang lebih luas, yaitu Kerajaan Wengker, sebuah kerajaan kecil yang dikenal dalam berbagai naskah kuno dan prasasti Jawa Timur sebagai daerah dengan kekuatan militer tangguh serta dukun-dukun sakti. Hutan yang lebat, medan pegunungan, dan keberadaan sungai-sungai besar menjadikan wilayah ini sulit ditembus dan relatif mandiri dalam hal kehidupan sosial dan budaya. Kerajaan Wengker sendiri diduga berdiri sejak masa awal Kerajaan Medang dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Kediri dan Singhasari. Nama, Wengker, bahkan beberapa kali disebut dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton sebagai wilayah penting di barat daya Majapahit. Meski bukan kerajaan besar, Wengker memiliki kekuatan lokal yang tidak bisa diremehkan, terutama karena didiami oleh para pandita, pertapa sakti, dan pemimpin adat yang memiliki pengaruh spiritual tinggi. Tradisi spiritual yang kuat inilah yang kemudian turut membentuk karakter masyarakat Ponorogo di masa mendatang. Berani, mandiri, namun juga menjunjung tinggi kebijaksanaan dan nilai-nilai mistik lokal. Pada masa kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara, wilayah Wengker menjadi salah satu kerajaan kecil yang memainkan peran penting sebagai bagian dari jaringan politik dan budaya Jawa Timur. Wengker bukan sekadar wilayah hutan atau pedalaman biasa, tetapi merupakan daerah semi-otonom yang memiliki pemimpinnya sendiri, struktur pemerintahan lokal, serta sistem kepercayaan yang berakar pada ajaran Hindu dan Buddha. Hal ini dibuktikan dari peninggalan berupa arca, candi kecil, dan relief batu yang ditemukan di beberapa titik seperti di Kecamatan Balong dan Kauman. Selain itu, kebudayaan spiritual masyarakat Wengker memperlihatkan sinkretisme antara pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu seperti Shiva dan Vishnu dengan ajaran kepercayaan lokal terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Wengker dikenal pula sebagai daerah yang banyak melahirkan pertapa dan brahmana sakti yang dihormati di seluruh Jawa Timur. Posisi geografisnya yang dikelilingi bukit dan hutan membuatnya menjadi tempat yang cocok bagi laku tapa dan meditasi spiritual. Para bangsawan dan pertapa dari Wengker bahkan kerap diundang ke pusat kerajaan seperti Kediri dan Majapahit untuk memberikan wejangan spiritual atau nasihat kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sebesar kerajaan-kerajaan utama di Jawa Timur, Wengker memiliki nilai strategis dalam konteks politik dan spiritual. Kebudayaan Hindu-Buddha yang pernah mengakar ini kemudian membekas dalam sistem sosial dan simbolik masyarakat Ponorogo. Bahkan hingga era Islam mulai masuk melalui tokoh-tokoh dakwah seperti Bathara Katong. Pada abad ke-14, wilayah Wengker dan sekitarnya mulai masuk dalam pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit yang sedang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan patih legendaris Gajah Mada. Wilayah ini secara administratif dan militer menjadi bagian dari daerah taklukan Majapahit, namun tetap diberi otonomi tertentu karena kuatnya struktur lokal dan kedalaman budaya spiritual masyarakat Wengker. Sebagai imbalannya, banyak bangsawan dan tokoh lokal Wengker yang diangkat menjadi pejabat atau prajurit Majapahit, bahkan beberapa di antaranya menjalin pernikahan politik dengan keluarga kerajaan. Strategi ini lazim digunakan oleh Majapahit untuk menjaga kestabilan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Pengaruh Majapahit tidak hanya bersifat politik, tetapi juga membawa transformasi budaya dan tata kehidupan sosial masyarakat Wengker. Bahasa Kawi, sistem kasta, arsitektur kerajaan, serta bentuk kesenian seperti wayang dan gamelan mulai berkembang di wilayah ini. Pusat-pusat pemujaan dibangun dan diorganisasi dalam bentuk yang lebih struktural, menjadikan Wengker sebagai wilayah yang tidak hanya tunduk secara militer, tetapi juga terintegrasi dalam peradaban Jawa klasik. Dalam konteks ini, cikal bakal Ponorogo mulai terbentuk sebagai daerah yang terbuka terhadap pengaruh luar, namun tetap mempertahankan identitas spiritual dan kebudayaan lokal yang khas. Jejak hubungan ini menjadi fondasi penting ketika terjadi transisi besar dari era Hindu-Buddha ke era Islam beberapa dekade kemudian. Keruntuhan Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 menjadi titik balik besar bagi seluruh wilayah Jawa, termasuk Wengker. Melemahnya kekuasaan pusat akibat konflik internal, perebutan tahta, dan bangkitnya kekuatan Islam di Demak menyebabkan banyak daerah taklukan Majapahit mengalami kekosongan kekuasaan. Wengker, yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang Majapahit, mulai menghadapi dilema kepemimpinan. Di tengah situasi tersebut, muncul ketidakstabilan politik dan sosial. Para bangsawan lokal mulai bersaing untuk mendapatkan legitimasi, sementara rakyat mulai resah karena kehilangan arah pemerintahan yang sebelumnya stabil. Dalam situasi transisi itu,
Muncul figur penting yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam sejarah Ponorogo, Bathara Katong. Ia diyakini sebagai salah satu putra Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, yang memutuskan meninggalkan pusat kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam di daerah-daerah. Bathara Katong tidak hanya membawa misi religius, tetapi juga membawa semangat pembaharuan pemerintahan dan kebudayaan. Kedatangannya ke Tanah Wengker menandai dimulainya babak baru dalam sejarah daerah tersebut. Dari era Hindu-Buddha menuju era Islam, dari kekuasaan kerajaan besar menuju kepemimpinan lokal yang religius, dan dari sistem aristokrasi lama menuju tatanan sosial baru yang lebih inklusif. Kedatangan Bathara Katong ke wilayah Wengker bukan sekadar peristiwa migrasi politik, melainkan misi dakwah yang membawa perubahan besar bagi masyarakat setempat. Ia datang bersama sekelompok pengikut yang terdiri dari santri, prajurit, serta tokoh-tokoh spiritual yang sudah memeluk Islam. Bathara Katong tidak serta-merta merebut kekuasaan dengan kekuatan militer, tetapi berusaha lebih dulu membaur dengan masyarakat lokal. Ia mempelajari adat istiadat setempat dan berupaya menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan budaya yang telah mengakar, agar dakwahnya dapat diterima tanpa pertentangan tajam. Strategi pendekatan budaya ini kemudian menjadi ciri khas penyebaran Islam di Tanah Jawa, termasuk di Ponorogo. Harisma dan keteguhan Bathara Katong dalam memimpin membuat banyak tokoh lokal mulai beralih mendukungnya. Ia kemudian menetap di daerah yang kini dikenal sebagai Kampung Setono, yang diyakini sebagai cikal bakal pusat pemerintahan Ponorogo. Di tempat inilah ia mulai membentuk struktur pemerintahan berbasis nilai Islam, mengajarkan akhlak, serta membangun jaringan sosial dengan masyarakat. Dalam waktu relatif singkat, pengaruh Bathara Katong meluas ke berbagai penjuru Wengker. Namun, tidak semua pihak menyambut perubahan ini dengan senang hati. Beberapa tokoh lokal, terutama yang masih menganut ajaran lama dan merasa kehilangan pengaruh, mulai mempersiapkan perlawanan. Maka, benturan besar antara tatanan lama dan semangat baru yang dibawa Bathara Katong pun tak terhindarkan. Kekuatan pengaruh Bathara Katong yang semakin besar akhirnya memicu perlawanan dari seorang tokoh berpengaruh di wilayah Wengker, yaitu Ki Ageng Kutu. Ia adalah pemimpin adat sekaligus tokoh spiritual yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat dan masih memegang teguh ajaran Hindu-Buddha. Bagi Ki Ageng Kutu, kehadiran Bathara Katong dengan ajaran Islamnya dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi dan tatanan lama yang telah lama mengakar. Tidak hanya karena perbedaan agama, tetapi juga karena pergeseran kekuasaan dan pengaruh sosial yang mulai beralih ke pihak Bathara Katong. Konflik ini pun menjadi simbol benturan antara era lama dan era baru yang sedang lahir di Tanah Wengker. Pertentangan antara keduanya memuncak dalam sebuah pertempuran besar yang dikenal masyarakat setempat sebagai Perang Setono. Ki Ageng Kutu menghimpun pasukan dari kalangan penganut ajaran lama, sedangkan Bathara Katong dibantu oleh para santri, warok, dan prajurit setianya. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit ini, Bathara Katong berhasil memenangkan pertempuran berkat strategi militer yang matang dan keyakinan kuat dari para pengikutnya. Kekalahan Ki Ageng Kutu menandai berakhirnya dominasi ajaran lama di wilayah tersebut dan membuka jalan bagi penyebaran Islam secara lebih luas. Meskipun demikian, Bathara Katong tetap menghormati budaya lokal dan tidak menghapusnya begitu saja, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem sosial dan budaya baru yang lebih inklusif. Setelah berhasil mengalahkan Ki Ageng Kutu, Bathara Katong menjadi penguasa utama wilayah Wengker. Kemenangan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga membuka pintu bagi transformasi sosial dan keagamaan yang lebih dalam. Bathara Katong tidak menggunakan kekuatan untuk memaksa Islam kepada rakyat, melainkan memilih pendekatan damai dan budaya. Ia membangun masjid-masjid kecil, mendirikan pesantren, dan mengundang para ulama serta mubalik untuk mengajarkan nilai-nilai Islam secara perlahan dan bijaksana. Proses Islamisasi ini dilakukan dengan menghargai kearifan lokal, sehingga masyarakat tidak merasa tercerabut dari akar budayanya. Dalam menjalankan pemerintahan, Bathara Katong mengadopsi sistem kepemimpinan Islam dengan tetap mempertahankan struktur sosial lokal yang telah ada. Ia membentuk Dewan Penasihat yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh adat, menciptakan perpaduan antara nilai syariah dan tradisi Jawa. Islam disebarkan bukan hanya lewat ceramah keagamaan, tetapi juga melalui seni, seperti gamelan, wayang, dan terutama reog. Tradisi reog, yang semula mengandung unsur mistik Hindu-Buddha, mulai diislamkan secara simbolik tanpa menghilangkan estetika budayanya. Perpaduan ini menjadikan Islam mudah diterima dan menyatu dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Wengker, kemudian Ponorogo, sebagai salah satu wilayah Islam terkuat di wilayah Barat Mataraman.
Setelah wilayah Wengker berada di bawah kepemimpinan Batara Katong dan proses Islamisasi berlangsung stabil, tibalah saatnya untuk membentuk pemerintahan yang lebih terstruktur dan formal. Pada tanggal 11 Agustus 1496, Batara Katong secara resmi mendeklarasikan berdirinya sebuah kadipaten baru yang diberi nama Ponorogo. Nama ini diyakini berasal dari kata pramana, kekuatan jiwa, dan raga, tubuh, menggambarkan semangat menyatunya kekuatan lahir dan batin dalam membangun wilayah baru yang religius, kuat, dan mandiri. Deklarasi ini tidak hanya menandai pembentukan entitas politik baru, tetapi juga menjadi simbol transisi dari era kekuasaan lama menuju tatanan Islam yang terorganisir. Ponorogo kemudian dibagi ke dalam wilayah-wilayah administratif, seperti kelurahan dan dusun yang dipimpin oleh para tokoh lokal loyalis Batara Katong. Pemerintahan kadipaten dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utamanya. Tanggal 11 Agustus ini kelak ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo, yang setiap tahun diperingati dengan berbagai upacara budaya, termasuk Kira Pusaka dan Festival Reok Ponorogo. Dalam waktu singkat, Ponorogo tumbuh menjadi pusat keagamaan, kebudayaan, dan kekuatan militer yang disegani oleh wilayah sekitarnya. Model kepemimpinan Batara Katong kemudian menjadi teladan bagi daerah lain yang juga sedang bertransisi menuju pemerintahan berbasis Islam. Dalam memperkuat struktur sosial dan pertahanan wilayah, Batara Katong membentuk sebuah sistem yang unik dan khas Ponorogo, yaitu institusi Warok. Warok bukan hanya prajurit biasa, tetapi merupakan sosok panutan yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, keteguhan moral, dan penguasaan ilmu kebatinan serta spiritualitas yang tinggi. Seorang warok wajib hidup sederhana, menjauhi hawa nafsu duniawi, dan mengabdikan hidupnya untuk rakyat serta kebenaran. Mereka bukan pemimpin administratif, tetapi memiliki otoritas moral dan budaya yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Konsep warok inilah yang kemudian menjelma menjadi lambang keberanian, kejujuran, dan kekuatan batin khas masyarakat Ponorogo. Keberadaan para warok memperkuat identitas lokal Ponorogo sebagai daerah yang tidak hanya religius, tetapi juga berkarakter kuat. Para warok sering dilibatkan dalam urusan kemasyarakatan, penyelesaian konflik, hingga pertahanan wilayah dari ancaman luar. Mereka juga menjadi pusat pelatihan kesenian dan pencaksilat, serta memainkan peran penting dalam ritual-ritual adat. Dalam konteks budaya, warok turut membentuk jiwa dari kesenian reok Ponorogo, di mana karakter warok selalu hadir sebagai tokoh penting dalam pementasan. Harisma warok bukan hanya diwariskan dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam nilai-nilai keteguhan, loyalitas terhadap tanah kelahiran, serta semangat menjaga martabat budaya lokal. Salah satu warisan budaya paling monumental dari Ponorogo adalah kesenian reok, yang diyakini diciptakan pada masa pemerintahan Batara Katong sebagai media dakwah, simbol perlawanan, sekaligus ekspresi identitas budaya masyarakat. Reok menggabungkan unsur tari, musik, mistik, dan satire dalam satu pertunjukan yang memukau. Kisah yang diangkat dalam pertunjukan reok biasanya berkisar pada legenda Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin yang berjuang melamar putri cantik dari Kediri, Dewi Songgolangit, namun dihalangi oleh makhluk mistik berkepala singa bernama Singa Barong. Cerita ini merupakan sindiran terhadap Kerajaan Kediri yang dianggap sombong dan arogan, serta menggambarkan perjuangan untuk merebut keadilan dan kehormatan. Makna filosofis reok sangat dalam. Singa Barong melambangkan kesewenang-wenangan penguasa lama, Klono Sewandono mewakili kepemimpinan yang sah dan berani, sementara warok menggambarkan rakyat yang kuat secara spiritual dan fisik. Pertunjukan reok juga melibatkan dadak merak, topeng kepala singa raksasa yang ditopang hanya dengan kekuatan gigi sang penari. Ini menjadi simbol kekuatan batin dan pengorbanan seorang pemimpin sejati. Seiring waktu, reok tidak hanya menjadi sarana hiburan rakyat, tetapi juga menjadi alat pemersatu masyarakat, penyampai pesan-pesan moral dan religius, serta media perlawanan budaya terhadap penjajahan dan dominasi luar. Dari sinilah, reok tumbuh sebagai ikon tak tergantikan dari identitas Ponorogo yang dikenal hingga mancanegara. Setelah berhasil mendirikan Kadipaten Ponorogo dan menyebarkan Islam secara damai, Batara Katong mulai menjalin hubungan diplomatik dan spiritual dengan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang saat itu sedang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raden Patah. Ponorogo melihat pentingnya berada dalam satu barisan dengan pusat kekuatan Islam baru ini untuk memperkuat legitimasi politik dan memperluas pengaruh keagamaan. Hubungan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga kultural dan religius. Banyak ulama dan mubalik dari Demak yang diundang ke Ponorogo untuk memperkuat dakwah dan pendidikan agama di kalangan rakyat.
Sebaliknya, Ponorogo juga mengirimkan tokoh-tokoh terbaiknya, termasuk para santri dan warok, ke Demak untuk belajar agama dan mempererat hubungan kekeluargaan dengan kalangan istana. Dalam hubungan yang erat ini, Batara Katong dan Raden Patah dipersatukan oleh visi dakwah Islam yang moderat dan berakar pada budaya lokal. Ponorogo bahkan menjadi salah satu basis pendukung penting Kesultanan Demak di wilayah Barat Mataraman, dan membantu menyebarkan Islam ke daerah-daerah sekitarnya seperti Pacitan, Magetan, hingga Tulungagung. Aliansi ini menjadikan Ponorogo sebagai simpul penting dalam jaringan penyebaran Islam di Jawa Timur bagian barat dan menunjukkan bahwa sejak awal, Ponorogo bukan hanya pusat budaya, tetapi juga pusat spiritual dan politik yang aktif dalam dinamika penyatuan Nusantara Islam. Setelah runtuhnya Kesultanan Demak dan munculnya Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati dan Sultan Agung, wilayah Ponorogo secara bertahap masuk ke dalam lingkup kekuasaan kerajaan baru tersebut. Mataram memandang Ponorogo sebagai daerah strategis, baik dari segi geografis, militer, maupun keagamaan. Selain terkenal karena pasukan waroknya yang kuat dan berani, Ponorogo juga dikenal sebagai pusat penyebaran Islam dan kebudayaan yang mandiri. Karena itu, para penguasa Mataram tidak serta-merta mengintervensi Ponorogo secara langsung, melainkan menjalin kerjasama melalui pendekatan adat dan keagamaan. Selama masa pemerintahan Sultan Agung, Ponorogo berperan penting sebagai lumbung logistik dan pusat rekrutmen pasukan dalam ekspedisi militer Mataram, terutama saat penyerangan ke Batavia pada tahun 1628-1629. Para warok Ponorogo, dengan keahlian bela diri dan ketahanan spiritualnya, dipercaya untuk menjadi bagian dari pasukan elit kerajaan. Bahkan dalam beberapa catatan lisan masyarakat, dikisahkan bahwa warok dari Ponorogo mendapat kedudukan khusus dalam struktur pertahanan Mataram. Selain kontribusi militer, Ponorogo juga menjadi penguat jaringan dakwah Islam di wilayah Barat Mataraman, menjadikannya sebagai mitra penting dalam penguatan ideologi kerajaan berbasis Islam dan budaya Jawa. Peran ini membuktikan bahwa Ponorogo tak sekadar daerah pinggiran, melainkan aktor penting dalam peta politik dan budaya Jawa di era Islam. Peran penting Ponorogo dalam sejarah nasional kembali mencuat pada awal abad ke-19, ketika meletus perang di Ponegoro, 1825-1830, salah satu perlawanan terbesar terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Dalam konflik besar ini, banyak warok dan santri dari Ponorogo yang secara sukarela bergabung dalam barisan pasukan pangeran di Ponegoro. Bagi masyarakat Ponorogo, perang tersebut bukan sekadar pertarungan politik, tetapi juga jihad spiritual dan pembelaan terhadap nilai-nilai agama dan kedaulatan Jawa. Karakter warok yang identik dengan keberanian dan loyalitas terhadap pemimpin sejati menjadikan mereka garda depan yang ditakuti dalam berbagai pertempuran gerilya di wilayah selatan Jawa. Kontribusi para warok tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik di medan tempur, tetapi juga melalui jalur logistik, pengobatan tradisional, dan pelatihan bela diri bagi para pejuang muda. Beberapa daerah di sekitar Ponorogo seperti Slahung, Soko, dan Pulung menjadi titik perlintasan atau persembunyian para laskar di Ponegoro. Bahkan ada kisah-kisah turun-temurun yang menyebutkan bahwa para warok menyamarkan aktivitas militer mereka dalam bentuk pertunjukan reok untuk mengelabui pasukan Belanda. Peran ini mempertegas bahwa masyarakat Ponorogo memiliki tradisi perlawanan yang kuat terhadap kolonialisme, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kecerdikan budaya dan jaringan spiritual yang luas. Setelah perang di Ponegoro berakhir dengan kekalahan pihak pribumi, Belanda semakin memperketat kontrol atas wilayah-wilayah yang dianggap rawan pemberontakan, termasuk Ponorogo. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian menetapkan Ponorogo sebagai bagian dari wilayah administratif Karesidenan Madiun. Meskipun berada di bawah kekuasaan kolonial, Ponorogo tetap dikenal sebagai wilayah yang sulit ditundukkan sepenuhnya karena karakter masyarakatnya yang kuat, berani, dan memegang teguh adat serta agama. Pemerintah Belanda kemudian mencoba pendekatan non-militer dengan cara membangun infrastruktur, memperluas sistem tanam paksa, dan membuka perkebunan, terutama kopi dan tembakau, di beberapa bagian wilayah Ponorogo. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Penduduk lokal banyak yang menolak sistem tanam paksa karena merugikan dan menindas. Di balik ketenangan yang tampak, perlawanan-perlawanan kecil terus berlangsung dalam bentuk pasif dan simbolik. Seni reok, misalnya, menjadi sarana menyampaikan kritik sosial terhadap ketidakadilan kolonial. Seringkali diselipkan sindiran terhadap penguasa Belanda melalui simbol tokoh seperti singa barong yang menggambarkan kesewenang-wenangan. Selain itu, pesantren dan jaringan ulama lokal juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas keislaman dan nilai-nilai kemerdekaan di tengah tekanan kolonial. Dengan cara-cara ini,
Masyarakat Ponorogo mempertahankan kemandirian budayanya tanpa harus melakukan pemberontakan terbuka yang bisa berujung pada tindakan represif dari pemerintah Belanda. Meskipun Belanda telah berhasil menguasai struktur pemerintahan di Ponorogo secara administratif, semangat perlawanan di kalangan masyarakat tidak pernah padam. Perlawanan tidak selalu dalam bentuk konfrontasi bersenjata besar, melainkan melalui gerakan bawah tanah, dakwah kultural, serta penguatan pendidikan pesantren yang menanamkan nilai-nilai anti-penjajahan. Para kiai, warok, dan tokoh adat bahu-membahu menjaga semangat kemerdekaan melalui jalur spiritual dan kebudayaan. Dalam masyarakat Ponorogo, muncul istilah perlawanan diam, yaitu bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan kolonial yang dinilai menindas, seperti penolakan pajak tinggi, sabotase hasil bumi, hingga penyebaran ajaran nasionalisme secara sembunyi-sembunyi. Kesenian reok juga menjadi medium penting dalam menyuarakan perlawanan. Lakon-lakon reok yang dipentaskan seringkali menyisipkan kritik sosial terhadap ketidakadilan, menggambarkan penguasa asing sebagai tokoh antagonis seperti singa barong yang sombong dan angkuh. Warok sebagai tokoh utama digambarkan sebagai pahlawan rakyat yang membela kebenaran dan melindungi yang lemah. Belanda, meskipun menyadari potensi subversif dari kesenian ini, tidak serta-merta melarangnya karena reok memiliki bentuk ekspresi budaya yang sulit dibungkam tanpa memancing gejolak. Justru dalam ruang-ruang seni dan spiritual inilah rakyat Ponorogo menjaga martabat mereka, merawat identitas, dan memupuk semangat perlawanan hingga kelak bergelora kembali pada masa pergerakan nasional dan kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, rakyat Ponorogo mengalami babak baru penderitaan yang tidak kalah berat dibanding masa kolonial Belanda. Pemerintahan militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusha, di mana banyak warga Ponorogo, terutama pemuda, dikirim ke berbagai tempat untuk membangun jalur kereta, jalan, dan fasilitas perang Jepang. Selain itu, berbagai sumber daya alam dan hasil bumi seperti padi dan kayu dibebani pungutan tinggi untuk kepentingan perang Jepang di Asia Tenggara. Masyarakat dipaksa tunduk. Bahkan budaya lokal seperti reok sempat diawasi ketat karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat perlawanan atau menyampaikan pesan terselubung. Namun di balik represi itu, justru semangat nasionalisme rakyat Ponorogo semakin tumbuh. Para kiai, warok, dan santri tetap menjalankan pendidikan secara sembunyi-sembunyi, mengajarkan sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Islam, dan pentingnya merdeka dari segala bentuk penjajahan. Beberapa tokoh Ponorogo diam-diam terlibat dalam jaringan pergerakan bawah tanah, menyebarkan pamflet kemerdekaan dan mendukung pembentukan kekuatan rakyat secara sporadis. Dalam kondisi sulit tersebut, kekuatan spiritual dan budaya kembali menjadi senjata ampuh. Reok, yang sempat dibatasi, tetap dimainkan secara tersamar dalam upacara-upacara lokal sebagai bentuk perlindungan identitas dan solidaritas. Ponorogo sekali lagi menunjukkan bahwa daya tahannya bukan hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga pada keteguhan budaya dan semangat perjuangan yang tak mudah dipadamkan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, rakyat Ponorogo segera menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat. Kabar kemerdekaan yang disampaikan melalui jaringan radio dan tokoh-tokoh pejuang lokal segera menyebar ke pelosok desa. Para pemuda dan bekas romusha pulang dengan semangat baru, bergabung dengan Laskar-Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Ponorogo menjadi salah satu titik strategis di wilayah Karesidenan Madiun yang aktif dalam perlawanan bersenjata maupun pengamanan wilayah dari infiltrasi musuh. Selain itu, pesantren dan tokoh agama kembali memainkan peran penting dalam membina semangat kemerdekaan dan pendidikan rakyat. Dalam masa-masa awal kemerdekaan, Ponorogo mengalami reorganisasi wilayah. Dari sebelumnya berstatus sebagai daerah administratif di bawah sistem kolonial, Ponorogo kini menjadi bagian dari struktur pemerintahan Indonesia yang merdeka. Wilayah ini ditetapkan secara resmi sebagai Kabupaten Ponorogo, dengan pemerintahan sipil yang mulai dibentuk dan dikonsolidasikan. Pembagian wilayah kecamatan dan desa diperkuat, infrastruktur mulai diperbaiki secara bertahap, dan aktivitas pemerintahan kembali berjalan meski masih dalam suasana penuh keterbatasan akibat perang. Meskipun harus membangun dari keterpurukan, semangat rakyat Ponorogo tidak pernah surut. Jiwa gotong royong, kekuatan budaya lokal, dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi kuat bagi perjalanan Ponorogo sebagai bagian dari Indonesia yang baru merdeka. Pasca kemerdekaan, pemerintah daerah dan masyarakat Ponorogo menyadari pentingnya menjaga dan menghidupkan kembali identitas budaya lokal, terutama kesenian reok,
yang sempat ditekan dan dibatasi selama masa penjajahan. Reog tidak hanya dianggap sebagai warisan seni pertunjukan, tetapi juga sebagai simbol semangat perjuangan, nilai kepahlawanan, dan filosofi hidup masyarakat Ponorogo. Maka sejak tahun 1950-an, berbagai kelompok seni reog mulai bermunculan kembali, baik di kota maupun desa. Masyarakat secara swadaya membentuk kelompok reog tradisional, mengadakan pentas keliling kampung, hingga tampil di acara kenegaraan untuk menunjukkan jati diri daerah mereka. Pemerintah daerah pun mulai memberikan dukungan melalui lomba-lomba dan festival budaya. Pada tahun-tahun berikutnya, reog berkembang pesat, tidak hanya dari sisi artistik, tetapi juga secara kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi menjadikan reog sebagai ikon daerah, bahkan mendeklarasikan Ponorogo sebagai kota reog. Festival-festival berskala lokal hingga nasional digelar, seperti Festival Nasional Reog Ponorogo yang menjadi agenda tahunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Dalam festival ini, puluhan hingga ratusan grup reog dari berbagai daerah di Indonesia tampil dengan kostum, iringan musik, dan koreografi khas mereka. Pelestarian reog juga dilakukan lewat pendidikan, dengan memasukkannya dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, serta membuka sanggar-sanggar seni untuk anak muda. Langkah ini memastikan bahwa reog tetap hidup dan berkembang lintas generasi, serta diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang membanggakan Indonesia. Memasuki era Orde Baru hingga Reformasi, Kabupaten Ponorogo mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi rakyat. Namun, berbeda dengan wilayah lain yang cenderung mengesampingkan budaya dalam proses modernisasi, Ponorogo justru menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah secara konsisten menempatkan reog dan identitas lokal sebagai poros utama dalam sektor pariwisata, pendidikan, dan promosi daerah. Jalan-jalan utama diberi nama tokoh-tokoh legenda lokal, seperti Jalan Batoro Katong dan Jalan Warok, sebagai bentuk penghormatan sejarah. Simbol-simbol reog juga mulai menghiasi ruang publik seperti alun-alun, gerbang masuk kota, hingga taman kota. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah mengembangkan Festival Grebek Suro, sebuah perayaan budaya tahunan yang digelar setiap malam 1 Suro, Penanggalan Jawa, sebagai magnet pariwisata nasional. Festival ini menggabungkan tradisi Islam dan adat Jawa, dengan kira pusaka, pentas reog kolosal, pertunjukan gamelan, dan prosesi spiritual lainnya. Ribuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, datang setiap tahun untuk menyaksikan dan merasakan atmosfer khas Ponorogo yang syarat mistik, seni, dan spiritualitas. Tak hanya meningkatkan pendapatan daerah, Grebek Suro juga menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas Ponorogo sebagai kota yang mampu menyatukan masa lalu dan masa depan melalui jalur budaya. Inilah bukti bahwa pembangunan modern dan pelestarian tradisi dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Kini, Ponorogo tidak hanya dikenal sebagai salah satu kabupaten di wilayah barat Jawa Timur, tetapi telah menjelma menjadi ikon budaya nasional yang mewakili kekayaan warisan tradisi, spiritualitas, dan semangat perlawanan rakyat Jawa. Identitas sebagai Bumi Reog telah melekat kuat dan menjadi kebanggaan kolektif masyarakatnya. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, Ponorogo tetap mempertahankan akar budayanya melalui kebijakan pelestarian seni tradisional, pendidikan berbasis lokal, serta penguatan peran pesantren dan institusi adat. Reog bukan hanya ditampilkan dalam pertunjukan, tetapi menjadi ekspresi nilai-nilai lokal yang hidup dalam keseharian, kegigihan, keberanian, kesetiaan pada tanah kelahiran, dan penghormatan pada leluhur. Pengakuan terhadap Ponorogo sebagai pusat budaya juga datang dari luar. Reog Ponorogo telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, menandakan bahwa seni ini bukan hanya milik lokal, tetapi aset peradaban dunia. Di tingkat nasional, Ponorogo sering dijadikan rujukan dalam studi budaya, antropologi, dan sejarah. Pemerintah pusat dan daerah menjadikan kota ini sebagai tuan rumah berbagai forum budaya, seminar warisan budaya, hingga pertukaran seni internasional. Dengan warisan sejarah panjang yang dimulai dari Alas Wengker, perjuangan Batoro Katong, kejayaan Warok, hingga gemerlap Festival Grebek Suro hari ini, Ponorogo membuktikan bahwa sebuah kabupaten bisa menjadi pusat peradaban, ketika masyarakatnya mampu merawat masa lalu dan menjadikannya fondasi untuk masa depan.